Hai, nama aku Aldi Setiawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi 3C. Saya sekarang akan menjelaskan tentang perilaku kelompok terhadap komunikasi. Yang pertama itu adalah konformitas. Apa sih konformitas itu? Konformitas itu adalah pengaruh sosial terhadap individu yang mengubah sikap atau tingkah laku mereka agar sesuai dengan lingkungan masyarakat dan norma sosial yang ada. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah cuplikan video dari film Orang Kaya Baru. Wow, ini dapurnya. Nanti bisa buat ibu masak kue buat di warung. Ya Pak, maksud ibu saya itu kue-kue mahal gitu, kue-kue yang ada di wedding itu. Biasa ibu saya emang chef mahal. Wah, ini seru banget nih jadi kamarku. Itu kamar pembantu, Mbak. Klien Anda belum datang, Pak. Ini klien saya. Berapa harganya? Kita buka di angka 8 miliar, Pak. Oke, saya ambil. 500 saya kasih buat Mbak. Kita beneran jadi pindah ke sini? Iya dong. Tunggu, bentar. Dori! Di belakang ada panggung, padahal. Tolong ya, Pak. Dari video tersebut, kita tahu bahwa ada sebuah keluarga kecil yang harmonis dengan kesederhanaan, yang dimana ketika momen ayahnya meninggal, mereka diberitahu bahwa sebenarnya mereka adalah orang yang kaya. Dan di saat itulah mereka harus merubah sikap dan tingkah laku mereka seperti layaknya orang yang kaya. Seperti itu. Oke, film yang kedua dari konformitas adalah Bebas. Nah, dari film Bebas ini kita tahu bahwa ada sesosok wanita yang bernama Vina, sekolah di SMA Negeri Jakarta. Dan di sekolah itu dia selalu diintimidasi dan dibully. Tetapi ada 3 orang perempuan dan 1 laki-laki yang membantu si Vina ini beradaptasi, sehingga si Vina ini termasuk dalam golongan dari geng bebas tersebut. Nah, semenjak dia di geng bebas ini, dia terpengaruh dan ia mengubah tingkah lakunya yang tadinya baik menjadi lingkungan geng tersebut gitu. Geng-geng yang merusak seperti itu. Let's go. Hey. Lo bawa senjata apa, Jo? Menurut lo, gue masih harus bawa senjata. Menurut gue kurang tajam apa? Tapi tunggu ya, kita itu harus sama-sama 6 supaya sama kuat sama mereka. Tapi kita masih kurang 1 orang lagi. Gimana dong? Kayaknya ya, udah waktunya kita punya anggota baru. Kita butuh setan Sunda. Gimana? Setuju nggak kalau dia jadi anggota baru kita? Setuju. Setuju. Terserah. Monyet-monyet. Berani-beraninya ya lo nantang kita. Temen ingusan lo itu pengecut, ngelawan beraninya bawa cowok. Diam lo, bukan salah gue kalau ada cowok yang gak suka sama lo, Nyet. Pengecut, ya, boy, belum gue lo. Jadi, boy, ini lo pengecut. Jangan pegang-pegang lo nih, gue keluaran pendek lagi. Udah minum susu belum? Jika engkau banyak problema yang menghantui dirimu, janganlah engkau bermuram durja, nilai kau tak kuasa melepasnya. Jika engkau dilanda asmara yang membuat engkau gelisah, datang. Oke, selanjutnya yang kedua adalah fasilitas sosial. Nah, fasilitas sosial ini adalah fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh dari orang lain terhadap prestasi individu tersebut. Jadi, adanya peningkatan prestasi terhadap individu karena disaksikan kelompok tertentu.
Dan ini adalah sebuah cuplikan film tentang fasilitas sosial. Apa? Apple. Elephant. Elephant. Bull. Man. Maid. Nah, dari film Tare Zameen Park dari India tersebut menjelaskan bahwa ada seorang anak kecil yang mempunyai kelainan tidak bisa membaca dan menulis, tapi memiliki bakat melukis yang hebat. Ketika di sekolah-sekolah konvensional, dia selalu dibully dan selalu merasa terasingkan. Dan di keluarganya pun seperti itu. Tetapi ketika dia pindah sekolah, dia bertemu dengan seseorang guru yang dimana guru itu mempunyai emosional pendekatan dengan seorang anak. Dari situlah si anak tersebut yang mempunyai kelainan menunjukkan kehebatannya melukis terhadap dunia luar. Pada saat itulah anak tersebut mempunyai prestasi dan reputasi yang hebat di muka umum. She's an onion, Michael. You have to peel her back a layer at a time. Be right back. What? What, Michael? You need a proper hug. Nah, selanjutnya cuplikan video dari film The Blind Side yang berhubungan dengan fasilitas sosial. Film ini menceritakan seseorang anak yang tidak mempunyai tujuan, yang bisa kita sebut gelandangan. Dia tidak mempunyai tempat tinggal dan berlatar belakang seorang berkulit hitam yang tiba-tiba bertemu dengan seorang keluarga kaya yang merasa kasihan ketika dia sedang memungut popcorn untuk makan malamnya. Dari situlah seseorang lelaki yang bernama Michael berkulit hitam bertubuh besar ini bisa hidup dan bisa mendapatkan jati dirinya, sehingga dia bisa hidup lebih nyaman dan lebih berarti sebagai laki-laki yang bisa bertumbuh seperti itu. Oke, yang terakhir adalah polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan orang untuk berkeputusan lebih berani atau lebih takut ketika masuk kelompok atau di luar kelompok dalam menghadapi suatu fenomena. Dan ini adalah contoh cuplikan film dari film Interstellar. Mari kita saksikan. Sir, get out there and save them. You have no idea when you're coming back. I'm coming back. We must reach far beyond our own lifespans.
Nah, dari film Interstellar tersebut kita diberitahu bahwa seorang tokoh utama ia mengambil keputusan berat ketika dia harus meninggalkan anaknya dan keluarganya untuk menyelamatkan bumi, dan dia juga tidak tahu kapan dia harus pulang. Tapi dengan tekadnya dan keberaniannya, dia harus menjalankan misi terakhirnya dari NASA untuk mencari tempat tinggal baru untuk manusia-manusia yang ada di bumi. Seperti itu. The rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Ooh, Let me see if I can find you an application for our internship. Did Mom leave because of me? Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. There's no salary. No. I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year, we had an intern score on 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on us yet, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. Oke, yang cuplikan kedua dari film A Pursuit of Happiness menjelaskan bahwa ada sesosok ayah yang bangkrut dalam usahanya, tapi dia berjuang keras mengambil keputusan yang sangat berat untuk menjalankan sisa-sisa dari produk yang dia buat. Dia pun mengambil keputusan akan bekerja di sebuah perusahaan yang semua orang dan bahkan istrinya pun tidak percaya dia akan masuk terhadap perusahaan tersebut, hanya untuk anaknya dan membanggakan anaknya agar hidup lebih baik lagi. Seperti itu.